Oke, apa kabar semuanya? Eh, Peserta piloting 3 ya untuk PPG. Ini yang baru masuk, baru dua peserta, ada Ibu Fitra Iya, Bu. dan Ibu Amida ya. Iya, Bu. Iya. Iya, kita dari jam 1 ya ditunggu sampai keluar lagi, masuk lagi. Gak apa-apa. Oke, kita mulai saja kali ya Bu, supaya cepat selesai. Tidak Siap, Bu. apa-apa, 3 orang saja ya. Iya, Bu. Oke, baik. Ibu Fitra kalau tidak salah sudah pernah ikut yang kemarin ya Bu ya? Iya, Bu. Sudah sempat ikut berapa kali ya? 2 kali kayaknya di detik-detik terakhir itu piloting 2 bimbel, Bu. Iya. Gimana Bu Iya. kemarin Bu? Skornya aman? Saya tadi coba kerja, Bu. Tryoutnya itu masih 10 yang benar. Oh, 10. Oke. Itu yang kemarin kunci jawaban yang terakhir itu ya Bu? Atau yang kemarin kan hampir banyak tuh yang kunci jawaban yang beredar dan memang dalam Tadi, aplikasi tryout tadi ya? yang dikirim di grup itu, Bu, yang disuruh isi semua mapel Mm-mm. kan. Coba Mm-mm. memang tidak tidak lihat ini. Ya, Coba tidak lihat yang lain. Nggak coba lihat ini jawaban apa begitu. Coba jawab sendiri begitu. Ya. Ternyata kuliah yang benar iya. Oh ya, tidak apa-apa. Oke, insya Allah untuk kunci jawaban yang ini, insya Allah full 30 ya, betul semua, skor 30. Iya. Ya, karena kemarin itu Bu, eh, disinyalir untuk aplikasi tryout kemarin itu memang tidak di 100% kan jawaban yang benarnya. Jadi, sehingga peserta itu harus berpikir lebih keras dan mereka harus percaya diri dengan jawaban yang mereka miliki sebenarnya seperti itu. Hampir Iya. semua peserta yang masuk itu jawabannya berubah-ubah dan malah bukan tambah baik, malah menurun nih Bu, seperti yang sudah kita alami kemarin-kemarin itu. Nah, ini adalah wujud Iya. ikhtiar kita ya. Coba kita bahas kembali, kita diskusikan kembali, kita saling mengingatkan saja untuk di pembahasan kali ini ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, ini soalnya masih kurang lebih masih sama sama yang kemarin. Oke, tadi pagi ibu-ibu pada ini enggak apa namanya upacara? Mas, hari Minggu, Bu. Ya. Oh, kalau di sini hari Minggu masih ada yang upacara nih untuk yang 10 Iya, November. enggak, Mm-mm. Bu, kalau saya di sekolah enggak. Mungkin Besok. kan kebetulan besok pas bertepatan akreditasi sekolah, Bu, jadi fokus ke Oh, itu. oke, ya. Ya, kalau Dan di itu. sini tadi pagi itu semua pada upacara, alhamdulillah. Ya, tapi tetap semangat ya, Bu ya. Iya. Iya, guruku pahlawanku. Jadi kita harus menjadi cahaya penerang bagi mereka, anak-anak kita yang tercinta. Jadi kita harus tetap semangat, ya, Bu. Bu. Oke. Nah, untuk pembahasan kali ini saya bagi beberapa episode ya, supaya pembahasannya itu lebih mendetail dan lebih eh nah, ini dia. Nih, soal yang pertama kita jawab bersama dulu ya. Pembelajaran yang berprinsip pada relevansi dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Pembelajaran yang bersesuaian dengan prinsip tersebut adalah, nah, peserta didik harus apa nih di sini ya yang ditanyakan. Nah, kita lihat di sini pembelajaran yang berprinsip relevansi, relevan. Relevan itu berarti sesuai, ya, sesuai.
dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Nah, dirancang sesuai dengan konteks. Sesuai dengan konteks ini berarti pembelajaran harus bermakna, harus eh, sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, seperti itu. Nah, sesuai dengan konteks. Kemudian lingkungan. Lingkungan itu berarti daerah tempat tinggal mereka berada. Jadi, pembelajaran yang berprinsip pada lingkungan, maka harus dihubungkan dengan lingkungan budaya setempat ya. Nah, dalam lingkungan itu tentu ada budaya yang melekat pada lingkungan tersebut ya Ibu-Ibu. Tiap lingkungan itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Di Cirebon berbudaya A, di Jakarta berbudaya B, dan seterusnya. Maka setiap lingkungan memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Maka pembelajaran yang bersesuaian dengan prinsip tersebut adalah, mari kita kaji sama-sama. Yang pertama, atau kita anggap yang A ya Bu ya. A, Ya, diminta untuk mengapresiasi puisi dengan cara membawa alat musik tertentu sebagai media musikalisasi puisi. Diminta untuk mengapresiasi puisi. Baik, di sini materinya eh, untuk yang A itu puisi ya, dengan cara membawa alat musik. Alat musik ini ada hubungannya tidak dengan konteks dan lingkungan. Membawa alat musik tertentu sebagai media musikalisasi puisi. Mengapresiasi puisi, berarti kita menilai sebuah puisi, mengapresiasi, me, apa ya, mengekspresikan puisi dengan melantunkannya dengan musikalisasi puisi. Nah, itu sudah benar, sudah baik. Tapi di sini dalam apresiasi puisi tidak dikaitkan dengan lingkungan maupun budaya peserta didik. Maka yang A kuranglah tepat, kiranya seperti itu. Kemudian yang B, kita beranjak ke bagian yang B, kedua, diajak mencermati video dengan tujuan mencari hal-hal penting. Mencermati video dengan tujuan mencari hal-hal yang penting. Oke, video di sini belum eh, ini ya, belum jelas videonya apa. Kemudian diskusikan dan tuliskan simpulannya. Nah, ini sangat jauh ya dari konteksnya. Nah, video ini video apa? Kemudian tujuannya bagaimana ya? Nah, ini tidak ada kaitannya dengan konteks lingkungan maupun budaya peserta didik. Karena yang diminta itu adalah konteks lingkungan dan budaya peserta didik. Jadi yang B pun salah. Ini salah, ini salah ya Bu ya. Kemudian yang C, diajak berkeliling ke daerah sekitar. Ke daerah sekitar. Nih masih ada aroma-aroma daerah ya. Berarti lingkungan ya Ibu-Ibu. Diajak berkeliling ke daerah sekitar sekolah untuk mengetahui perkembangan isu yang marak di masyarakat. Perkembangan isu yang marak. Nah, di sini kurang tepat ya, Bu ya. ya, Perkembangan isu yang marak. Ya, unsur budayanya belum jelas ya. Kemudian diminta untuk menulis biografi singkat tokoh inspiratif. Nah, di sini sudah ada konteksnya. Konteksnya itu menuliskan biografi singkat. Menuliskan biografi singkat. Tokoh inspiratif di sekitar tempat tinggal. Di sekitar tempat tinggal. Nah, untuk menulis biografi tokoh inspiratif, sini konteksnya kita menulis ya. Kemudian menulis biografi singkat tokoh inspiratif.
ini sudah sesuai dengan konteks yang ada. Bahwasanya pelajaran biografi ini dapat menginspirasi anak-anak atau peserta didik ya, sesuai dengan konteksnya. Nah, di sini ada tokoh inspiratif. Tokoh inspiratif, biografi singkat tokoh inspiratif ini sekiranya eh, sudah sesuai dengan konteks, kemudian untuk lingkungannya ini ada di sekitar tempat tinggal, tentu di lingkungan sekitar tempat tinggal ini berkaitan dengan budaya yang ada di lingkungan tersebut. Ini lumayan betul. Kemudian diminta untuk menghubungkan setiap materi yang dipelajari dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Diminta untuk menghubungkan setiap materi yang dipelajari dengan proyek penguatan profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila itu sendiri ada beberapa elemen ya Ibu-Ibu. Nah, eh, itu masih secara umum. Nah, di sini kan yang diminta ini sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya. Maka yang lebih menjurus benar ini adalah yang D. Setuju, Ibu? Setuju, Bu. Ya, barangkali ada yang ingin menyangga atau menambahkan, mangga kita berbagi ilmu di sini. Sudah tepat ya, yang D. Mm-mm. Iya, Bu. Ya, kita lanjut. Oke, baik. Mana ini? Nah, gua tadi itu dulu. Nah, ini sesuai ya. Pembelajaran yang berprinsip pada relevansi dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya. Artinya pembelajaran harus sesuai dengan kehidupan nyata sehari-hari di lingkungan daerah dan budaya, adat istiadat peserta didik. Nah, dalam teks biografi tadi, peserta didik dapat mengetahui riwayat hidup atau perjalanan hidup seorang akan relevan dengan kehidupan siswa sebagai contoh yang inspiratif. Nah, di sekitar tempat tinggal, ini dapat berhubungan dengan lingkungan dan budaya peserta didik itu sendiri. Oke, ini hapus dulu ya. Salah. Oke. Nah, untuk nomor selanjutnya, nomor 2, pada akhir pembelajaran, teks eksplanasi, peserta didik akan diminta untuk membandingkan teks eksplanasi dengan teks lain. Nah, di sini membandingkan. Urutan pembelajaran yang tepat dilakukan agar kegiatan pembelajaran lebih efektif, bermakna, menyenangkan, dan aktif. Adalah, nah berarti di sini harus kegiatan-kegiatan yang bermakna, menyenangkan, dan aktif dalam kegiatan membandingkan teks eksplanasi. Mari kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, menjelaskan kaidah kebahasaan, unsur teks, mengerjakan LKPD, mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas. Nah, ini yang A sudah sesuai atau belum? Yes. Nah, kita harus tahu dulu nih teks eksplanasi itu bagaimana sih ciri-cirinya gitu kan? Karakteristiknya apa saja? Tentu setiap teks itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Yang pertama,
kita lihat isinya. Isinya itu bentuknya seperti apa gitu ya. Apakah mensajikan informasi, ataukah ajakan, ataukah argumentasi, kan seperti itu. Nah, kemudian strukturnya bagaimana? Selain itu juga ada unsur kebahasaan. Nah, dalam pembelajaran ini membandingkan teks. Membandingkan teks itu kan pada akhir pembelajaran, ya, setelah mereka mengetahui isinya, unsurnya, ya, strukturnya dari teks eksplanasi itu sendiri. Nah, maka kita lihat di sini menjelaskan kaidah kebahasaan. Baik, kaidah kebahasaan masih masuk karena kaidah kebahasaan adalah unsur terakhir ya, unsur terakhir yang dibahas dalam pembelajaran teks eksplanasi. Kemudian unsur teks, mengerjakan LKPD secara berkelompok, mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas. Apakah ini sudah tepat? Pembelajaran yang menjelaskan kaidah kebahan serta menjelaskan keseimbangan atas mengerjakan APBD. Untuk kaidah kebahasaannya itu masih masuk ya. Nah, untuk lebih bermakna lagi, sebaiknya kita mengamati teksnya terlebih dahulu, seperti itu kan, agar bersesuaian dengan konteksnya. Coba kita cari. Mengerjakan LKPD, mengidentifikasi unsur kebahasaan, mencermati contoh teks dari internet, mempresentasikan di kelas, ini langsung pengerjaan LKPD. Nah, ini tidak menyenangkan ya, karena langsung tugas nih. Kemudian mengamati teks, bertanya jawab, menganalisis unsur kebahasaan, presentasi di depan kelas. Baik, di sini diawali dengan mengamati. Mengamati itu adalah proses pertama siswa untuk dapat mengetahui bagaimana cirinya, bagaimana bentuknya, seperti itu. Kemudian anak-anak peserta didik ya bertanya jawab tentang unsur kebahasaan. Apakah unsurnya A, B, C, dan D gitu ya dalam teks tersebut. Kemudian menganalisis unsur kebahasaan yang ada. Setelah mereka tahu tentang unsur kebahasaan yang ada pada teks, mereka menganalisis unsur kebahasaan yang ada. Menganalisis berarti mencari unsur-unsur kebahasaan yang ada pada teks. Kemudian mereka presentasikan di depan kelas. Nah, ini hampir ini ya, sudah betul ya. Coba kita lihat apakah ada yang lebih tepat. Yang selanjutnya membaca materi, menganalisis unsur kebahasaan. Nah, ini membaca materi kurang menyenangkan ya. Membaca materi, menganalisis, dari membaca materi langsung menganalisis tanpa mengonfirmasi terlebih dahulu dari bacaan peserta didik. Langsung menganalisis, mengamati contoh unsur kebahasaan, menerima penguatan dari guru. Oke, sebaiknya ini untuk membaca materi, bolehlah di awal, kemudian mengamati dulu ya ibu-ibu, lalu menganalisis. Nah, ini kebalik sintaksnya, tidak menyenangkan ya. Kemudian yang terakhir, menerima penjelasan materi, menganalisis unsur kebahasaan teks bersama kelompok, membuat peta konsep, memajang karya, menerima penjelasan materi dari guru, menganalisis, dari menerima materi langsung menganalisis. Tidak ada tanya jawab di sini, diloncat ya, membuat peta konsep. Nah, membuat peta konsep setelah menganalisis. Baik, coba kita lihat di sini. Teks eksplanasi itu apa? Kita harus tahu ya untuk anak-anak adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena.
baik fenomena dalam, fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam teks eksplanasi itu banyak unsur-unsurnya. Ada ciri-ciri dari teks eksplanasi itu sendiri, kemudian pola pengembangannya, kaidah kebahasaannya, strukturnya, dan langkah-langkah menyusun teks. Nah, tadi itu kan kita membandingkan. Maka untuk membandingkan kita harus tahu ciri-ciri dari teks tersebut. Maka untuk mengetahui ciri-ciri teks tersebut kita harus mengamati terlebih dahulu ya, mengamati terlebih dahulu teks, kemudian eh, bertanya jawab ya untuk mengkonfirmasi hasil pengamatan dari peserta didik, kemudian barulah boleh menganalisis unsur kebahasan yang ada sebagai eh, kinerja ya, kinerjanya mereka setelah mereka mengamati dan bertanya. Kemudian presentasi di depan kelas sebagai hasil evaluasi dari hasil kerja mereka. Nah, kunci yang C ini yang paling tepat dari beberapa pilihan yang ada ya. C, mengamati teks, bertanya jawab, menganalisis, dan presentasi. Baik, ada pertanyaan? Ada yang ingin menambahkan Ibu, Bapak? Bertanya jawab unsur kebahasan menulis unsur kebahasan. C. C ya. Mengamati mengamati teks Baik, unsur kebahasan menulis unsur kebahasan presentasi di depan kelas. ada yang menjawab berbeda mungkin? Baca. Iya, Bu. Kayaknya C yang paling Ya, yang paling tepat hati itu yang ya. C ya Ibu ya. Iya, Dari mengamati teks. sintaksnya itu ya, Iya, ya. Semoga pada kenyataannya ini betul ya, dibenarkan gitu ya. Kita kan iya, berusaha untuk mengkaji ya Bu ya. iya. Ya, sepakat ya. Jadi, oke, Sepakat, Bu. kita lanjut ya Bu. Nah, ini ya alurnya. Mengamati, tanya jawab, analisis, kemudian presentasi sebagai hasil evaluasi dari anak atau peserta didik. Nomor 3. Melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, pendidik bertujuan agar peserta didik mampu menganalisis unsur dan struktur berita yang dengan tepat. Pengelolaan kelas yang tepat adalah, nah, di sini peserta didik ya. Yang pertama, dibebaskan untuk mencari berita dan memilih kelompok sesuai dengan kehendak peserta didik. Dibebaskan untuk mencari berita. Kira-kira betul atau salah nih yang A? Dibebaskan untuk mencari berita dan memilih kelompok sesuai kehendak peserta didik. Ini kurang tepat karena di sini model pembelajaran based learning pendidik bertujuan agar peserta didik mampu menganalisis unsur dan struktur berita yang tepat. Jadi kita fokuskan untuk menganalisis unsur dan strukturnya ya. Kalau untuk dibebaskan untuk mencari berita, memilih kelompok sesuai dengan kehendak peserta didik, ini belum sampai kepada tujuan dari pembelajaran, yaitu mampu menganalisis unsur dan struktur. Karena ketika anak dibebaskan untuk mencari berita, maka tidak ada batasan untuk berita yang seperti apa gitu ya, yang harus mereka cari. Kemudian di sini memilih kelompok sesuai kehendak. Ini juga kurang tepat. Kurang tepat. Kayaknya C, Bu. C. Ya,
Kalau saya sih C kayaknya menentukan sendiri berita, kemudian pendidik mengelompokkan peserta didik sesuai sesuai bukan sesuai tempat duduk ya. Iya, coba kita kaji satu-satu ya. Yang B, membuat sendiri kelompok kerja. Nah, ini masih membuat sendiri, kemudian mengerjakan teks berita yang sudah ditentukan. Ini Ya, langsung mengerjakan ya. Nah, ini mengerjakan. kurang tepat juga. Lalu menentukan sendiri, ini juga masih menentukan sendiri berita. Pendidik mengelompokkan peserta didik sesuai tempat duduk. Ini belum sampai ke tujuan dari pembelajaran tersebut. Analisis. Mencari pasangan kelompok dan menganalisis. Cari pasangan kelompok dan menganalisis. Mencari pasangan kelompok dan menganalisis berita yang diberikan Ya, oleh kelompok lain. Nah, ini mencari pasangan kelompoknya ini berarti harus yang sama ya. Nah, coba kita lihat lagi berita yang lain ya. Pilihan yang lain. Apa ada yang lebih tepat? Nah, ini masih nyambung nih ya. Untuk menganalisis, menganalisis lagi ya. Memilih berita yang disediakan pendidik, lalu membuat kelompok sesuai berita yang dipilih. Memilih berita yang disediakan. memilih berita yang disediakan. Berarti di sini guru sudah mengorganisasi dulu sebelumnya ya. Iya, Mengorganize. Ya, membuat kelompok sesuai berita yang dipilih. Nah, di sini membuat kelompok sesuai berita yang dipilih berarti siswa itu berkelompokan sesuai berita yang mereka pilih masing-masing. Maka setiap kelompok itu satu kelompok itu beritanya sama gitu ya. Nah, sepertinya yang ini ya Bu ya. Ya, memilih berita yang disediakan pendidik lalu membuat kelompok sesuai dengan berita yang berita yang dipilih dipilih. ya Bu ya. Yang terakhir Ya, nih Bu, yang E. ya. Karena di sini kita lihat problem based learning. Problem based learning itu sintaksnya seperti apa? Kita harus tahu. Nah, coba kita Orientasi, terus ya, yang pertama orientasi, iya, mengorganisasi ya. organisasi, terus Mm-mm. organisasi sama dengan mengelompokkan kayak itu, Bu. Iya, sama. Iya, Mengorganisasi itu mengelompokkan siswa, memberi iya. tugas, ya, kemudian memberi bimbingan. Nah, ini dia sintaksnya. Orientasi masalah, berarti guru itu harus bisa memberi penjelasan dulu nih, tujuannya apa. Nah, tadi itu tujuannya menganalisis unsur dan struktur, ya Ibu ya. Kemudian mengorganisasi peserta didik. Nah, berarti di sini siapa yang menentukan kelompok? Yang menentukan kelompok berarti guru ya. Mengelompokkan siswa, memberi tugas setelah ditentukan topik dan penjelasan mengenai proses pengerjaan tugas. Nah, maka ini masih tanggung jawab pendidik untuk mengelompokkan siswa dan mengorganisasi tugas dari siswa. Kemudian memberi bimbingan, mengembangkan hasil karya, analisis, dan evaluasi. Nah, di sini kita poinnya ada di yang B ya, mengorganisasi peserta didik dengan dan mengorganisasikan tugas ya. Maka di sini yang mengorganisasikan peserta didik dengan tugas itu yang lebih sinkron ini yang pilihan terakhir, memilih berita yang disediakan pendidik. Nah, ini kan pendidik ya yang mengorganisasikan dari berita berdasarkan berita yang diberikan. Lalu membuat kelompok sesuai berita yang dipilih. Nah, ini ya Bu yang terakhir ya Bu. Sediakan pendidik lalu Ya. kelompok sesuai dengan yang Kalau dipilih. yang A ini kan dibebaskan untuk mencari berita, berarti di sini guru tidak mengorganisasi ya. Membuat sendiri kelompok, di sini juga guru tidak mengorganisasi, ya kan? Harusnya kan guru yang mengorganisasikan, mengelompokkan siswa, memberi tugas. Nah, itu eh, di
diinisiasi oleh pendidik itu sendiri. Kemudian menentukan sendiri berita dan pendidik mengelompokkan peserta didik sesuai tempat duduk. Nah, ini mengorganisasikan peserta didik ini sudah tepat. Namun di sini eh, beritanya tidak ditentukan oleh guru ya, menentukan berita. Nah, ini masih siswa itu bebas untuk memilih berita. Sedangkan yang pilihan yang terakhir itu memilih berita yang disediakan. Jadi, guru itu sudah menyediakan terlebih dahulu. Berarti guru juga mengorganisasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Seperti itu. Tidak dibebaskan. Walaupun mereka pada akhirnya boleh memilih sendiri berita yang akan dikerjakan, kan seperti itu. Tapi masih disediakan oleh pendidik. Berarti eh, berita tersebut sudah terorganisir dari pendidik itu gitu ya. Jadi seperti yang ini, yang E. Kalau yang D, mencari pasangan kelompok, ini berarti peserta didiknya yang mencari ya, tidak diorganisir oleh pendidik, kemudian menganalisis berita yang diberikan oleh kelompok lain. Kelompok lain. Nah, seharusnya itu kan yang diberikan oleh pendidik begitu. Jadi, pilihan yang terakhir, insya Allah ini yang betul ya. Memilih berita yang disediakan pendidik, lalu membuat kelompok sesuai berita yang dipilih. Ya, setuju ya Ibu Bapak? Ini berita yang setuju Bu, setuju Ya, heeh. yang dipilih. Ya, ada yang mau menambahkan mungkin? Mangga, Berarti silahkan Ibu Bapak. Ada atau ada pertanyaan? Lanjut ya. itu Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini yang tadi. Kemudian nomor 4. Pendidik mengajak peserta didik mengunjungi lokasi tempat dengan tujuan pembelajaran menulis teks deskripsi. Manakah rancangan pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Baik, di sini kita center kepada lokasi. Lokasi tujuan pembelajaran. Aduh, lokasi tujuan pembelajaran menulis teks deskripsi. Nah, berarti adanya observasi ya, karena di sini mengunjungi lokasi untuk menulis teks deskripsi. Manakah rancangan pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Mari kita amati satu per satu. Yang pertama, membahas unsur teks. Membahas unsur teks, kemudian mencermati contoh teks, merencanakan penulisan, menuju lokasi, observasi ya, kemudian bertanya jawab. Seharusnya di sini setelah menuju lokasi, ini belum ada ininya ya Bu ya, belum ada tugasnya ya. Baru membahas unsur teks, berarti ini oleh pendidik ya. Kemudian mencermati contoh teks, pendidik dan peserta didik bersama-sama dibimbing ya. Kemudian merencanakan penulisan, baru perencanaan, kemudian menuju lokasi, bertanya jawab. Nah, di sini pendidik mengajak peserta didik mengunjungi lokasi. Menulis. Di sini belum sampai menulis ya, baru sampai tanya jawab. Maka ini kurang tepat ya. Membahas unsur teks, mencermati contoh, merencanakan penulisan. Nah, ini sudah betul merencanakan penulisan, menuju lokasi, bertanya jawab. Harusnya di sini ditambahkan lagi eh, menulis ya, menulis aspek-aspek yang
sudah ditemukan pada lokasi gitu kan. Nah, ini kurang tepat. Belum selesai ini yang A. Lanjut, menjelaskan teks, berarti ini oleh pendidik ya. Kemudian menuju lokasi. Nah, di sini menjelaskan teks, kemudian langsung menuju lokasi. Peserta didik seharusnya ada konfirmasi terlebih dahulu nih, atau tanya jawab ya. Menjelaskan, tanya jawab, menuju lokasi, mencermati contoh-contoh teks, mengembangkan teks, dan memperbaiki teks. Oke, di sini untuk yang B, menjelaskan teks oleh pendidik, kemudian menuju lokasi, mencermati contoh teks. Nah, di sini baru menuju lokasi, tidak ada bagian mengamati atau mencari data ya. Seharusnya kan setelah menjelaskan teks, siswa paham, kemudian menuju lokasi, kemudian siswa mencari data di lokasi tersebut, ya. Atau setelah mencermati contoh teks ini, siswa harusnya bisa mendapatkan data dari lokasi tersebut, kan? Lokasi tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian baru setelah adanya data dikembangkan dan diperbaiki teksnya. Ini kurang baik, kurang tepat. Kemudian yang tiga, menjelaskan teks. Oke. Mencermati contoh teks. Oke, sudah baik. Menuju lokasi, mengamati dan mencari data, mengembangkan teks. Nah, ini oke ya. Nah, ini sudah baik nih. Menjelaskan teks oleh pendidik ya. Kemudian anak-anak paham dengan penjelasan dari guru, kemudian dikonfirmasi dengan contoh teks yang ada, anak-anak suruh mencermati, kemudian mereka menuju lokasi pengamatan, setelah itu peserta didik mengamati dan mencari data. Nah, ini yang penting ya, yang krusial ini mengamati dan mencari data. Karena teks deskripsi itu berdasarkan data dan mengembangkan teks. Nah, ini mengembangkan teks ini proses dari pengembangan untuk menulis ya. Ini sudah sesuai. Coba kita lihat lagi, barangkali ada yang lebih tepat. Mencari contoh teks, mencermati ya, mencermati contoh teks, baik, menuju lokasi. Oh, sini tidak ada penjelasan terlebih dahulu ya. Pengembangan teks, menganalisis dan mereview teks, dan memperbaiki teks. Nah, sebaiknya di sini boleh dijelaskan terlebih dahulu teksnya. Teks deskripsi itu seperti apa, kemudian unsur-unsurnya ya, kemudian baru dicontohkan melalui teks yang diberikan, menuju lokasi, mengembangkan teks. Nah, ini tidak ada pengamatan dan mencari data ya, langsung mengembangkan teks. Apa yang dikembangkan? Teks apa yang dikembangkan? Di sini belum ada temuan data dari hasil menuju lokasi tersebut ya. Ini salah. Yang terakhir, mencermati contoh teks, baik, menjelaskan teks, kebalik ya, harusnya menjelaskan teks dulu, mencermati. Oke, nggak apa-apa, ini nggak masalah. Membuat perencanaan dan saling mereview, baik, tanya jawab, menuju lokasi. Nah, ini baik, tapi masih kurang untuk tujuan menulisnya ya. Kan di sini kan tujuannya menulis teks deskripsi. Mencermati contoh teks, menjelaskan teks, membuat perencanaan dan saling mereview, bertanya jawab, menuju lokasi. Nah, seharusnya setelah ini menuju lokasi, kemudian
mengamati dan mencari data dan mengembangkan teks. Kan seperti itu ya. Ini juga kurang tepat. Maka yang paling tepat adalah yang C. C. Ya, betul ya, Bu? Oke. Ya, baik. Menjelaskan teks, mencermati, menuju lokasi, mengamati. Inilah yang paling penting nih, yang krusial. Mencari data. Tanpa data, kita tidak dapat mengembangkan data tersebut menjadi sebuah teks, ya. Baik. Karena buat apa kita menuju lokasi tanpa adanya data ya ditemukan di tempat tersebut seperti itu kan? Tujuannya kan kita menulis ke lokasi baru, ke lokasi tujuan pembelajaran untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan inspirasi yang bisa dituliskan oleh peserta didik dengan baik kan seperti itu. Baik, ada yang ingin menambahkan? Sepakat ya Ibu, Bapak? Sepakat ya. Kita lanjut. Iya, Bu, lanjut. Ya. Nah, ini dia. Yang tadi ya. Kunci jawabannya yang C, betul. Menjelaskan teks, mencermati contoh teks, menuju lokasi, mengamati dan mencari data, dan mengembangkan teks. Nah, ini adalah struktur dari teks deskripsi ya, identifikasi atau gambaran umum, berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama atau pernyataan umum. Nah, ini adalah data-data yang harusnya didapat setelah peserta didik menuju lokasi pengamatan ya. Kemudian dikembangkan menjadi sebuah teks ini. Identifikasi, gambaran umum, deskripsi bagian, kemudian penutup. Nah, ini tadi itu aspek-aspek yang akan dideskripsikannya tadi belum muncul ya. Nah, ini poin utamanya. Baik, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, pembelajaran kontekstual tidak hanya dapat diterapkan pada mata pelajaran tertentu, kontekstual, tetapi juga untuk semua bidang ilmu. Manakah contoh pembelajaran kontekstual untuk pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, kita soroti pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual. Manakah contoh pembelajaran kontekstual pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, pembelajaran kontekstual itu apa sih? Berarti kita harus tahu dulu nih pembelajaran kontekstual itu. Pembelajaran kontekstual itu berarti pembelajaran yang bermakna, yang sesuai dengan kenyataan dan kehidupan sehari-hari peserta didik, kan seperti itu. Nah, di sini yang A, peserta didik diminta untuk menulis langsung cerita pendek. Menulis langsung cerita pendek dari contoh yang mereka dapatkan dari hasil pencarian internet. Apakah dari pencarian internet ini adalah pembelajaran kontekstual? Tidak ya. Kemudian pendidik menghadirkan contoh teks. Nah, di sini mencontohkan teks dulu yang sesuai keterbacaan peserta didik agar lebih mudah memahami materi ajar. Di sini berkaitan dengan keterbacaan, berarti disesuaikan dengan kemampuan peserta didik ya. Peserta didik menghadirkan tema-tema teks yang variatif
dalam proses pembelajaran agar peserta didik tidak cepat bosan. Agar tidak cepat bosan. Itu menyenangkan nih. Tapi di sini apakah ada unsur kontekstualnya? Menghadirkan tema-tema teks yang variatif. Ini lebih yang kreatif dan inovatif ya. Variatif, beragam, proses pembelajaran agar peserta didik tidak cepat bosan. Nah, ini kurang tepat. Mendidik menghadirkan teks yang disesuaikan dengan lingkungan. Nah, menghadirkan teks yang disesuaikan dengan lingkungan belajar dan tuntunan kurikulum. Wah, ini bagus sekali. Teks yang disesuaikan dengan lingkungan belajar peserta didik. Berarti ini disesuaikan dengan lingkungan, budaya, dan yang melekat dalam lingkungan tersebut ya. Kemudian coba kita lihat lagi di pilihan berikutnya. Peserta didik diminta mencari teks dengan tema-tema yang menarik. Dengan tema-tema yang menarik sesuai dengan fase pembelajaran. Nah, untuk poin yang 3 dengan yang 5, C dengan yang E, ini lebih berkaitan dengan pembelajaran yang inovatif dan kreatif ya, supaya pembelajaran itu menarik dan tidak membosankan. Di sini kita soroti pembelajaran kontekstual, maka harus sesuai dengan lingkungan dan budayanya. Konteks ya, sesuai kehidupan peserta didik ya, yang mencakup budaya dan lingkungannya. Nah, yang paling mendekati itu yang D. Karena di sini disesuaikan dengan lingkungan belajar peserta didik dan tuntutan kurikulum. Walaupun di sini disesuaikan dengan lingkungan belajar, tapi tetap dalam tuntutan kurikulum, masih sesuai dengan kurikulum. Maka ini cukup baik untuk peserta didik dalam pembelajaran kontekstual. Nah, ada yang ingin menambahkan barangkali Ibu Bapak, Mangga? Disesuaikan dengan lingkungan belajar peserta didik dan tuntutan Ya, Ibu Fitra, bagaimana Bu Fitra? Setuju tidak? belajar tidak hanya dapat diterapkan pada metode belajar tetapi konteks yang disesuaikan dengan Ya, peserta didik diminta mencari teks dengan tema-tema yang menarik sesuai dengan fase pembelajaran. Ini kurang tepat. Nah, ini yang sesuai dengan lingkungan dan tuntutan kurikulum adalah sesuai dengan kontekstual, pembelajaran kontekstual. Kalau ini kurang tepat ya, hasil pencarian dari internet, kemudian menghadirkan contoh teks sesuai dengan keterbacaan agar lebih mudah memahami materi ajar. Sebenarnya ini sudah baik, tapi tidak sesuai dengan pembelajaran yang diinginkan ya, harus kontekstual. Kontekstual kan tidak hanya keterbacaannya saja ya, tapi juga berkaitan dengan kehidupan nyata mereka. Itu lingkungan dan tuntutan kurikulum. Salah. Ini salah salah ngeklik nih. Yang ini ya, yang D. D. Iya, yang D. Salah klik. Oke, setuju ya? Setuju. Ya, kita lanjut. Ya. Nah, ini ya. Pembelajaran kontekstual yaitu pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa menghubungkan antara pengetahuan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya titik utamanya ini dari lanjut. Ups,
Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran pandangan, pengetahuan, metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Manakah pertanyaan yang sesuai untuk pemilihan sumber belajar yang inovatif dan kreatif berdasarkan tujuan tersebut? Mari kita lihat. Tadi kreatif ya. Nah, ini baru nih yang diminta itu belajar yang inovatif, kreatif. Yang inovatif dan kreatif ya. Metode untuk berbagi, yaitu sih. Oke, baik. Logis, kritis, kreatif ya. Nah, sini kita lihat. Peserta didik mengamati contoh teks. Peserta didik mengamati contoh teks. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, mengidentifikasi ciri-ciri berbagai teks, artikel ilmiah populer, setiap kelompok merepresentasikan hasil diskusinya. Nah, apakah ini sudah sesuai? Ini Mengamati contoh teks, berarti masih ini ya, pengetahuan kognitif nih. Peserta didik mengamati contoh teks, dibagi dalam beberapa kelompok, diorganisasikan, dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian mereka mengidentifikasi ciri-ciri berbagai teks ilmiah, mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, coba kita lihat yang selanjutnya. Guru menyiapkan paparan mengenai teks artikel. Guru yang menyiapkan ya. Guru menyiapkan paparan mengenai teks artikel ilmiah populer. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok. Menyimak penjelasan guru, peserta didiknya ya. Kemudian mengerjakan lembar kerja. Nah, di sini baru ada LKPD. Tiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja. Nah, kemudian yang berikutnya, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, dibagi dulu ya. Dibagi dalam beberapa kelompok, mencari contoh teks, mengerjakan lembar kerja, saling membahas pekerjaan di dalam kelompok, mempresentasikan hasil diskusi, saling mengomentari. Baik, di sini cukup lengkap ya yang C. Kemudian memilih artikel, kemudian dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai artikel yang sama seperti yang tadi ya. Mengerjakan lembar kerja, bertanya jawab, mempresentasikan hasil diskusi dan saling mengomentari. Kemudian yang terakhir, membaca sekilas beberapa artikel yang diberikan guru, kemudian memilih artikel yang akan dianalisis. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok sesuai pemilihan artikel yang sama. Nah, ini seperti yang tadi. Mengerjakan lembar kerja, oke, OKPD. Mempresentasikan hasil diskusi. Nah, kira-kira yang mana nih, Ibu-ibu? Peserta didik mampu menulis ya. Berarti kita fokuskan pada eh, keterampilan menulisnya. Menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Ya, berarti di sini kemampuan menulisnya. Yang A itu peserta didik mengamati contoh teks,
dibagi dalam beberapa kelompok, mengidentifikasi ciri-ciri berbagai teks, kemudian setiap kelompok mempresentasikan. Nah, ini baru tahap mengidentifikasi, ya, bukan menulis. Maka yang ini tidak sesuai. Yang berikutnya, guru menyiapkan paparan mengenai teks artikel ilmiah. Guru menyiapkan paparan mengenai teks artikel ilmiah. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, menyimak, kemudian mengerjakan lembar kerja. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, ini mengerjakan lembar kerjanya itu berupa pertanyaan atau eh, penugasan untuk menulis ya. Sini masih belum jelas. Baik, coba kita lihat lagi yang lain. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, mencari contoh teks, mengerjakan lembar kerja, baik, saling membahas pekerjaan di dalam kelompok, mempresentasikan hasil diskusi, saling mengomentari. Nah, di sini belum ada unsur menulisnya ya. Peserta didik di dalam kelompok mencari contoh teks. Nah, ini masih mencari, mengerjakan lembar kerja. Nah, ini lembar kerjanya apa ya? Apakah disuruh menulis kah atau apa? Biasanya lembar kerja itu soal ya. Saling membahas pekerjaan di dalam kelompok, mempresentasikan hasil fungsinya dan saling mengomentari. Nah, sebenarnya ini sudah betul, tapi tinggal ini ya, kejelasan pengerjaan lembar kerjanya itu seperti apa. Coba kita lihat lagi yang lain. Memilih artikel yang disediakan guru, peserta didik dibagi dalam kelompok sesuai peserta pemilihan artikel yang sama, mengerjakan lembar kerja, bertanya jawab, mempresentasikan hasil diskusi, dan saling mengomentari. Memilih artikel dalam kelompok, mengerjakan lembar kerja. Nah, ini sudah mengerjakan lembar kerja ya, sama seperti yang B dan C. Bertanya jawab, mempresentasikan hasil diskusi. Oke, coba kita lanjut. Membaca sekilas beberapa artikel yang diberikan guru. Nah, ini berarti melihat contoh teks ya. Memilih artikel yang akan dianalisis. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok. Mengerjakan lembar kerja. Mempresentasikan hasil diskusi. Oh, baik. Di sini tidak secara gamblang untuk menulis ya. Tapi dengan mengerjakan LKPD. Mengerjakan lembar kerja semua nih. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi. Nah, kira-kira yang mana nih ibu-ibu? Bapak-bapak. Mengamati contoh, sering dibagi dalam beberapa kelompok, mengidentifikasi, salah ya, sebagai teks artikel ilmiah, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ini baru mengidentifikasi salah. Guru menyiapkan paparan mengenai teks artikel ilmiah populer. Didik dibagi ke dalam kelompok, menyimak penjelasan guru, mengerjakan lembar kerja, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Tapi tidak ada contoh teksnya ya. Untuk yang B, salah. Setelah dibagi dalam beberapa kelompok, mencari contoh teks, mengerjakan lembar kerja, saling membahas pekerjaan dalam kelompok. Ini bisa sih ya. Tapi di sini siswa mencari sendiri contoh teksnya. Boleh deh kita panelis dulu. Memilih artikel yang disediakan guru, peserta didik dibagi dalam kelompok sesuai pemilihan artikel, mengerjakan LKPD, bertanya jawab. Nah, bertanya jawab setelah mengerjakan LKPD, mempresentasikan hasil diskusi, dan saling mengomentari. Ini double ya.
saling mengomentari dan bertanya jawab. Salah satu saja. Membaca sekilas beberapa artikel yang diberikan guru, memilih artikel yang akan dianalisis, analisis ya, membaca sekilas artikel, menganalisis, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian mengerjakan lembar kerja, sama ya, berarti lembar kerjanya itu untuk memaparkan atau menulis ya, menulis gagasannya tadi, dan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, ini betul. Berarti yang C dan E. Aduh, berantakan ya. Setuju ya? Ini ya, yang C dengan yang E, Ibu Bapak. Ada yang ingin menambahkan? Bu Fitra, bagaimana? Setuju? Bu Amida, ya? Betul ya? Guru, iya. Atau Ibu masih ada yang pilihan yang kira-kira ini betul gitu? Didik Coba mengamati kita kaji contoh. bersama. Didik mengamati contoh. Hmm. Betul ya, Bu? C dengan E ya? Ada Iya, sanggahan? C dan E. Ya, C dan E. Karena yang ini yang D itu di sini ada bertanya jawab dan saling mengomentari kan di sini sama ya unsurnya ya. Maka harusnya salah satu saja. Kalau yang B, guru menyiapkan paparan mengenai teks artikel, kemudian dibagi beberapa kelompok, menyimak penjelasan guru, mengerjakan lembar kerja, setiap kelompok presentasikan. Nah, di sini tidak ada tanya jawab atau diskusinya ya, hanya mempresentasikan saja. Kemudian ini juga guru nih yang menjelaskan. Guru menjelaskan. Lanjut atau masih ada ini Bu? Masih melihat? NGOO. NGOO. Lanjut, Bu. Baik. Hmm. Nah, ini ya. Nah, ini ada tujuan kegiatan.
Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Sama seperti tadi ya tujuannya. Manakah pembelajaran dengan urutan yang tepat sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut? Pilihlah lebih dari satu. Nah, kita lihat. Di sini ada 5 pilihan. Nah, dalam beberapa pertanyaan itu kita harus menentukan benar dan salah. Ibu Irma meminta peserta didik untuk membaca teks berita dari koran, lalu mereka diminta untuk membuat kerangka berita yang baru. Nah, berarti ini anak-anak disuruh menulis sesuai dengan teks berita yang ada ya. Bu Irma meminta peserta didik untuk membaca teks berita, nih berita dari koran, membaca teks berita dari koran, kemudian diminta untuk membuat kerangka berita yang baru. Oke, di sini betul atau salah? Yang A. Kita tujuannya itu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif ya. Maka di sini apakah logis atau kreatif? Yang A, di sini Bu Irma meminta peserta didik untuk membaca teks berita dari koran. Oke, kreatif ya. Mencari dari koran, inovatif, kemudian lalu mereka diminta untuk membuat kerangka berita yang baru. Nah, tapi di sini tidak ada ini ya. Coba kita lihat yang lain dulu. Peserta didik diajak belajar di perpustakaan sekolah. Peserta didik diajak belajar di perpustakaan sekolah, belajar di perpustakaan. Kalau tadi langsung berita di koran, mereka diminta mencari referensi mengenai teks eksposisi yang akan dikembangkan. Diminta mencari referensi mengenai teks eksposisi yang akan dikembangkan. Berarti ini eh, referensi ya, bukan teks beritanya. Coba kita lihat lagi yang lain. Ibu Ina mengadakan pembelajaran di ruang terbuka. Pembelajaran di ruang terbuka berarti outdoor. Lalu peserta didik diminta untuk melingkar untuk mencatat hal penting dari materi yang disampaikan. Duduk melingkar untuk mencatat hal penting dari materi yang disampaikan. Kemudian Pak Dandi membuat dan membagi materi. Pak Dandi membuat dan membagikan materi. Lalu peserta didik diminta untuk duduk berkelompok untuk mendiskusikan materi tersebut dan mempresentasikannya. Nah, ini mendiskusikan ya, cukup menyenangkan. Kemudian peserta didik ditugaskan untuk mencari minimal dua video debat ya, mencari minimal 2 video debat secara berkelompok lalu dianalisis dan dipaparkan di depan kelas. Nah, biasanya anak-anak senang nih buka handphone ya untuk buka-buka video. Nah, tapi di sini anak-anak ditugaskan untuk mencari video debat. Oke, baik. Kita lihat Bu Irma meminta peserta didik untuk membaca teks koran, lalu meminta untuk membuat kerangka berita yang baru. Menyenangkan atau tidak? Senang atau tidak? Ini baru kerangka ya.
Coba soalnya itu menulis atau apa? Gimana ya? Baik. Eh, Menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis ya dari berbagai tujuan dan kreatif melalui artikel ilmiah populer. Manakah langkah pembelajaran urutan yang tepat sesuai tujuan kegiatan tersebut? Teks artikel ilmiah populer. Nah, ini salah soal ya. Harusnya peserta didik mampu menulis gagasan pikiran, pengetahuan, metakognisi ya. Salah nih. Untuk berbagai tujuan secara logis, kreatif, manakah pernyataan yang sesuai untuk memilih sumber belajar yang inovatif dan kreatif berdasarkan tujuan tersebut? Berarti menulis gagasan pikiran, pandangan sesuai metakognisi. Metakognisi itu apa? Kesadaran tentang diri sendiri ya. Nah, menulis artikel ilmiah populer, esai ilmiah. Maka ini yang A, mendorong peserta didik kritis dan kreatif ya. Bu Irma meminta peserta didik untuk membaca teks berita dari koran, lalu diminta untuk membuat kerangka yang baru. Ini mendorong peserta didik kreatif dan kritis. Kemudian peserta didik diajak belajar di perpustakaan sekolah, lalu mereka diminta mencari referensi mengenai teks eksposisi yang akan dikembangkan. Ini pun benar ya, sesuai dengan pembelajaran dan memberikan kesempatan eksplorasi siswa ya. Kemudian yang C, Bu Ina mengadakan pembelajaran di ruang terbuka, lalu peserta didik diminta untuk melingkar, duduk melingkar, mencatat hal penting dari materi yang disampaikan. Nah, ini hal pentingnya saja yang disampaikan ya, berarti salah nih, kurang menyenangkan ya. Pak Dandi membuat dan membagi materi, lalu peserta didik diminta duduk berkelompok untuk mendiskusikan materi tersebut dan mempresentasikannya. Nah, ini sudah baik nih, berpikir kreatif dan kolaboratif ya. Peserta didik ditugaskan untuk mencari minimal 2 video debat di internet secara berkelompok, lalu dianalisis dan dipaparkan di depan kelas. Ini juga betul. Menyenangkan ya. Mencari 2 video dan dianalisis kemudian dipaparkan atau didiskusikan. Nah, ini yang duanya bagaimana nih? Betul atau salah? Betul ya. Tapi di sini mencari referensi loh ya. Peserta didik diajak belajar di perpustakaan, lalu mereka diminta mencari referensi mengenai teks eksposisi yang akan dikembangkan. Bukan mencari ini ya, bukan yang akan dikembangkan. Berarti pembelajarannya belum ada diskusi, analisis, dan lain sebagainya ya. Ini salah berarti. Mencari referensi, karena mencari referensi saja ya. Bu Irma meminta peserta didik untuk membaca teks berita koran,
berita dari koran, lalu mereka diminta untuk membuat kerangka berita yang baru. Kerangka berita yang baru berarti belum menjadi sebuah berita ya, masih kerangka. Berarti betul atau salah? Salah ya, kecuali untuk membuat berita yang baru, gitu kan. Nah, ini ya, ini dianalisis itu kritis ya, untuk mendorong kritis. Ini juga mendiskusikan. Nah, kalau ini mencatat hal penting saja yang disampaikan. Nah, berarti yang betul itu adalah yang D dengan yang E. D dengan E. Ini betul atau salah ya? Coba. Coba Bapak Ibu coba dicek yang B, kira-kira benar atau salah? Saya masih ragu nih. Coba. Peserta didik diajak belajar di perpustakaan. Ini hal yang menyenangkan ya, di luar kelas. Lalu mereka diminta mencari referensi mengenai teks eksposisi yang akan dikembangkan. Cari referensi. Sebenarnya sini udah bagus ya, untuk memberikan kesempatan siswa mengeksplorasi eh, ide-idenya ya melalui referensi yang mereka temui di perpustakaan gitu ya. Boleh ke betul sekali ya. Coba. Coba Ibu Bapak ada yang setuju seperti ini? Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang berpendapat, nyanggah. Baik, kita lanjut ya. Berarti yang poin A itu salah, B benar, C salah, D benar, dan yang E benar. Ya, baik, kita hapus lagi. Ya, salah, benar, salah, benar, benar. Ya, kita lanjut, Ibu Bapak. Ya, salah, benar, benar. Seorang guru merancang salah satu tujuan pembelajaran pada elemen berbicara. Peserta didik diminta mempresentasikan materi hasil diskusi agar berkontribusi aktif dalam diskusi. Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan tersebut adalah, nah ini yang ditanyakan adalah sumber pembelajaran. Maka kita lihat, coba.
Yang salah satu Merancang salah satu tujuan pembelajaran pada elemen berbicara. Elemen berbicara. Peserta didik diminta mempresentasikan materi hasil diskusi agar berkontribusi aktif dalam diskusi. Diminta mempresentasikan materi hasil diskusi agar berkontribusi aktif dalam diskusi. Sumber pembelajaran yang paling sesuai berbicara dan diskusi. Beragam sketsa ruang berdiskusi, betul atau salah? Yang tepat ya. Ini sketsa apa ya? Catatan orang yang pandai berdiskusi, tidak, kan berbicara ya. Video diskusi pendidikan. Nah, video bisa ya merangsang siswa untuk bisa berbicara seperti yang ada dalam video gitu kan, berdiskusi mengenai video tersebut. Rekaman tips berbicara di depan umum, salah, hanya tips berbicara ya. Padahal kan ini diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Buku biografi tokoh yang pandai bicara. Buku biografi tokoh yang pandai bicara. Kurang tepat. Karena ini buku. Tidak ada rangsangan untuk siswa bisa berbicara. Lebih baik. Ini ya, yang betul adalah rekaman video diskusi pendidikan. Jadi, siswa ini akan mendapatkan wawasan yang lebih ya ketika siswa membuka atau melihat video diskusi pendidikan. Nah, ini pun akan merangsang siswa untuk eh, bisa berbicara lebih aktif dalam diskusi. Selain mereka mendapatkan contoh bagaimana mereka bisa berbicara dengan baik, tapi mereka juga mendapatkan wawasan dari diskusi pendidikan itu. Maka dari wawasan tersebut, siswa akan bisa lebih aktif dalam berdiskusi karena mereka eh, memiliki wawasan yang dibutuhkan. Seperti itu. Baik, lanjut ya. Nah, ini lanjut. Pembelajaran yang dilakukan di kelas harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Salah satunya bernalar kritis, ya. Bernalar kritis. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari berbagai topik, mengeksplorasi, mengevaluasi dari berbagai informasi dan berbagai topik aktual. Manakah langkah yang sesuai dengan tujuan tersebut? Ini ya tujuannya, mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi. Nah, kita fokuskan pada ini. Dan bernalar kritis. Peserta didik dilatih untuk mengembangkan keterampilan berdebat agar bisa mempertahankan argumen meskipun tanpa didukung data. Betul atau salah?
Peserta didik dilatih untuk mengembangkan keterampilan berdebat agar terbiasa mempertahankan argumen meskipun tanpa didukung data. Ah, ini salah nih, ya, tanpa didukung data. Ini bukan salah satu sikap yang bernalar kritis karena dia tidak didukung data. Peserta didik diminta menganalisis teks dengan topik aktual, lalu mendiskusikan dan mempresentasikannya dengan data yang kredibel. Nah, peserta didik menganalisis ya. Nah, menganalisis ini untuk merangsang siswa bernalar kritis ya. Itu dengan topik yang aktual, lalu mendiskusikan. Nah, ini juga bagus. Mempresentasikan dengan data yang kredibel. Mempresentasikan data yang kredibel. Oke, kredibel itu berarti yang aktual eh, dan sesuai dengan data ya. Lalu pendidik membagi peserta didik dalam beberapa kelompok untuk mencermati satu teks topik. Oke, mencermati satu teks topik dengan topik aktual, lalu diceritakan kembali. Lalu diceritakan kembali. Kira-kira untuk yang ini, apakah siswa bernalar kritis? Tentu tidak ya, karena di sini siswa hanya mencermati contoh teks, kemudian diceritakan kembali. Nah, ini menceritakan ulang teks ya, berarti. Salah, salah klik. Pendidik menghadirkan teks dengan topik aktual yang memenuhi beberapa kriteria, lalu meminta peserta didik membuat rangkuman. Membuat rangkuman ini tidak bernalar kritis. Kayak berapa nih? Peserta didik diminta untuk menyimak teks dengan topik aktual, lalu diminta menuliskan teks baru dengan topik yang serupa. Menyimak dengan topik yang aktual, lalu diminta menuliskan teks baru dengan topik yang serupa. Salah ya? Hmm. Menganalisis teks dengan topik yang aktual, mendiskusikan, dan mempresentasikannya. Ini yang betul. Tuh ya, yang B. Nah, ini adalah elemen tiap profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini tidak masuk yang tadi ya. Tadi itu tentang bernalar kritis. Bernalar kritis itu memperoleh dan memproses informasi, menganalisis dan mengevaluasi, kemudian merefleksikan dan mengevaluasi. Nah, tadi ada kata menganalisis dan mengevaluasi pada bagian ini ya. Nih, diminta menganalisis ya dan mengevaluasi itu melalui hasil diskusinya ya, mempresentasikannya ya. Ini adalah bentuk wujud evaluasi mereka. Seperti itu. Berarti yang B, menganalisis dan mengevaluasi. Berikutnya, Bu Ani akan mengajarkan teks deskripsi tentang suatu objek secara tertulis maksudnya ya. Dalam melaksanakan pembelajaran tersebut, Bu Ani meminta
peserta didik untuk memaparkan pengetahuan mereka mengenai pengertian, struktur, dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Rancangan penilaian proses yang dapat diambil salah satunya adalah penilaian ranah pengetahuan. Alat penilaian yang tepat adalah bentuk tes. Nah, di sini kita lihat rancangan Bu Ani mengajarkan teks deskripsi, ya. Dalam melaksanakan pembelajaran tersebut, Bu Ani meminta peserta didik untuk memaparkan pengetahuan mereka, memaparkan pengetahuan mereka mengenai pengertian, struktur, unsur, dan kebahasaan dari teks deskripsi. Memaparkan, kita fokus pada memaparkan, ya. Rancangan penilaian proses yang dapat diambil, salah satunya adalah penilaian ranah pengetahuan, ya. Betul, ranah pengetahuan. Ini pengetahuan mereka mengenai pengertian, struktur, dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi, ya. Nah, alat penilaian yang tepat adalah dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk teks, tes performasi kah? Kalau performasi itu adalah perform ya, unjuk kebolehan. Pilihan ganda ini hanya untuk mengetahui ranah pengetahuannya saja ya, dan ini tidak bentuknya tidak memaparkan. Ini kan memaparkan ya. Kalau pilihan ganda kan hanya silang-silang gitu ya, hanya memilih gitu ya. Kuesioner, kuesioner juga kurang tepat ya. Angket pun tidak. Nah, di sini ada uraian dan esai. Nah, inilah yang paling tepat. Karena uraian, mengurai ya. Mengurai dan memaparkan ini sama. Kata dasarnya. Memaparkan dan menguraikan. Tentang apa? Tentang pengetahuan yang mereka ketahui tentang pengertian, struktur, dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Apa? Uraian dan esai. Uraian atau esai gitu ya. Yang E. Lanjut. Penggalan kegiatan inti pembelajaran, siswa mengamati slide presentasi tentang teks narasi. Siswa mengamati slide presentasi tentang teks narasi ya. Siswa bersama guru saling bertanya jawab tentang materi yang disampaikan. Siswa diberi permainan terkait kata hubung untuk memperdalam pengetahuan siswa. Nah, bermain kata nih. Sebenarnya tanya jawab yang dilakukan di kelas agar menumbuhkan minat dan nalar kritis siswa adalah guru langsung mempersilahkan kepada siswa untuk bertanya. Enak tidak kira-kira? Ketika siswa langsung ditembak untuk bertanya. Misalkan, Risa, apakah kamu ingin bertanya? Nah, langsung ya, akan gelagapan tuh anak. Ya, siswa itu akan tidak senang ya, kalau langsung dipersilakan untuk bertanya. Guru menunjuk langsung siswa untuk bertanya atau menjawab. Tidak. Guru membuat pertanyaan yang dikemas dalam aplikasi kuis. Nah, seperti Quizizz ya, atau Google Form. Nah, ini akan lebih menyenangkan bagi siswa ya. Kemudian siswa membuat pertanyaan di kelas lalu dijadikan permainan. Nah, ini juga akan lebih menyenangkan. Kita buat pertanyaan di kertas, kemudian digulung ya, kemudian dilemparkan kepada temannya. Nah, ini akan menjadi permainan yang menyenangkan ya. Atau sambung kata bisa.
Siswa yang tidak mau bertanya akan diberikan pertanyaan. Nah, ini pemaksaan ya. Jadi tidak, Apaan? iya, tidak mau bertanya ya. Malah tambah sebel sama guru ya. Siswa yang tidak mau bertanya akan diberikan pertanyaan. Nah, ini ya, dua. Guru membuat pertanyaan yang dikemas melalui aplikasi kuis, Quizizz, Google Form, dan lainnya. Kemudian siswa membuat pertanyaan di kelas, lalu dijadikan permainan. Nah, ini. Dua ya jawabannya. Kita sampai jam 3 ya harusnya ya. Iya, Bu. Ya, tanggung ya Bu ya, dikit lagi. Pak Heru melakukan pembelajaran HOTS dengan tujuan agar peserta didik mampu menyampaikan gagasan dari teks informasi. Manakah pernyataan yang tepat mengenai pembelajaran yang bersifat HOTS? Nah, berarti sulit ya. Pak Heru meminta peserta didik untuk mencari unsur-unsur dari teks informasi. Harus kita ulang dari Betul atau salah? Pak Heru meminta peserta didik untuk mencari unsur-unsur dalam teks informasi. kita ulang. Untuk mencari unsur-unsur. Peserta didik diminta untuk membaca teks informasi dan mencatat hal penting, kemudian membaca. Kita lihat lagi. Pak Heru meminta peserta didik menganalisis. Nah, ini lumayan ya, hot ya. Yang ada dalam teks informasi, peserta didik menampilkan kemampuan mereka dalam merangkum teks informasi. Merangkum. Merangkum ini tidak hot. Peserta didik menganalisis dan membuat kesimpulan dari teks informasi. Menganalisis ya. Nah, berarti yang benar itu kalau untuk mencari unsur-unsur ini berarti mengidentifikasi. Nah, ini tidak masuk HOTS, maka dia salah. Peserta didik diminta untuk membaca teks informasi, membaca dan mencatat hal penting. Ini juga tidak HOTS. Ini masih mudah ya, tidak sukat. Pak Heru meminta peserta didik menganalisis data yang ada dalam teks informasi. Menganalisis. Menganalisis ini HOTS ya. Peserta didik menampilkan kemampuan mereka dalam merangkum informasi. Nah, merangkum ini tidak HOTS. Peserta didik menganalisis dan membuat kesimpulan generalisasi dari teks informasi. Menganalisis ya, dan membuat generalisasi atau kesimpulan. Nah, ini di sini yang hotsnya. Maka jawaban benar ada dua, yaitu yang C dengan yang E. Betul ya? C dengan yang E. Baik, kita lanjutkan. Oh ya, oh cukup. Nah, ini ya, C dengan yang E. Karena menganalisis ini HOTS untuk peserta didik. Masih ada soal? Oh, sudah cukup habis ya. Berarti kita sampai nomor berapa tadi? 12.
Oke, baik. eh Ibu Bapak barangkali ada yang ingin ditanyakan, mangga. Kita waktunya sampai pukul 3 ya seharusnya ya. Silakan Ibu Bapak, barangkali ada yang ingin bertanya atau ada kendala, silakan kita diskusikan bersama. Sudah cukup Ibu Bapak? Iya. Bu, bisa di-share lagi kembali sebentar soalnya, Bu. Boleh, nanti saya share yang tadi kita bahas ya Bu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya next Iya, soal ya. iya, iya, Baik, siap. nanti di ini aja ya. Saya stop share dulu. Baik. Di grup ini atau mau di Di WA grup, saja, Bu? Di grup ini sekarang saja ya. iya, di grup ini aja, Bu. Baik. Mana tadi? Mana ya? Sorry ya, Bu. Iya. Mana ya? Baik, kakak suruh bukakan dari. Baik, sudah saya masukkan di grup chat ini ya, Bu. Nanti tinggal Ibu Bapak bisa download pembahasan dari soal-soal kita tadi. Siap, Bu, Nanti siap, masih Bu. ya masih proses.
Jadi untuk yang lainnya mungkin saya kirim ulang di WA saja ya. Barangkali ada yang tidak mengikuti Zoom kali ini. Good not be sent. Aku tidak bisa mengirim ya. Baik, Ibu Bapak, ini ada kendala untuk pengirimannya. Ini gagal mengirim. Sepertinya besar ya. Coba saya kirim di grup WA saja ya. Iya, iya, Bu. Di Hmm. WA saja. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu untuk hari ini. Semoga hasil diskusi kita akan membuahkan hasil ya Amin ya di Rabbal tryout Alamin. Ibu Bapak sekalian, eh, mendapatkan nilai yang maksimal dan semoga Ibu Bapak sukses selalu. Sehat-sehat. Saya tutup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.